di antara Nabi Muhammad lalu umatnya di belakangnya tak urang ayatnya ya urang. Penting mah eta. Kita ini di mana? Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd wasta'inu dan minta tolonglah kalian bisabri dengan sabar wassolati dan salat wa innaha karena sesungguhnya salat itu lakabiratun adalah sesuatu yang besar berat illa kecuali alal khashi'in atas orang-orang yang khusyuk. Artinya akan terasa biasa-biasa tanpa ada rasa berat. Siapakah al-khashi'un itu? Orang yang khusyuk. Allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang meyakini, orang yang khusyuk adalah orang yang meyakini annahum sesungguhnya mereka mulakin jama dari lakia yang akan bertemu dengan Rabbihim Tuhan mereka. Orang yang khusyuk itu adalah orang yang meyakini bahwa mereka akan bertemu dengan Tuhan mereka. Wa annahum dan sesungguhnya mereka itu ilaihi hanya kepadanya roji'un. Jadi ada berapa nih keyakinan yang ada pada hati orang-orang yang khusyuk. Yang pertama, mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita padahal kita sudah jelas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Tapi Allah sendiri yang kita memohon pertolongan kepadanya menyuruh kita justru wasta'inu bis kayak kumaha ieu teh. Cek basa Sunda mah alang ujurna teh. Duduk perkaranya itu seperti apa? Di satu sisi kita memohon kepada Allah dan menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tapi Allah sendiri menyuruh, minta tolonglah kalian dengan sholat. Minta tolonglah kalian dengan sabar. Katanya harus hanya kepada Allah minta tolong. Malah kita kok minta tolong melalui sabar dan sholat ini seperti apa? Hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Sebagai kita ketika kita dalam melaksanakan keagamaan kita itu, yang paling harus kuat adalah justru tiang penyangganya. Adapun nanti ornamen-ornamen lainnya seperti bilik-biliknya itu jangan dijadikan pokok kekuatan. Tiang-tianglah yang harus kuat, kokoh yang bisa diandalkan. Nanti apapun yang kita akan mau ikut pasang di dalamnya, termasuk apapun yang nempel-nempel harus nempel ke tiang yang kuat. Maka kalau sholatnya itu sendiri rapuh, sulit untuk diharapkan ibadah-ibadah lain kita itu baik dan benar.
imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Makanya wa idza sholaha sairu amalihi. Bila benar-benar sholahat artinya beres roes. Benar niatnya, benar kaifiatnya. Itu perhatian juga terhadap waktu-waktunya. Memperhatikan rukun-rukun dan syarat-syarat sahnya sholat. Lebih dari itu, semua gerakan-gerakan di dalam sholat itu, ini baru sholat ini. Semua gerakan-gerakan di dalam sholat itu sendiri harus ada nyawanya. Apa nyawa daripada sholat itu sendiri? Tanha anil fahsya iwal munkar. Contoh sederhana, adakah orang yang sholatnya rajin, tapi kalau ngomong suka menyakiti orang? Ada enggak? Nah, itu umpamanya kan. Orang sholatnya rajin, tahajudnya getol. Tapi kok emosinya tidak terkontrol. Ada? Ya ada. Yang dikhawatirkan itu adalah apakah sholat ini yang menjadi menghapus kemunkarannya, atau justru kok sholat tapi sholatnya itu tidak punya kekuatan untuk menghalangi dirinya anil fahsya'i wal munkar. Berarti harus diperhatikan beberapa hal yang bisa jadi itu adalah kehusyuan. Oleh karena itu, kalau Imam Syekh Al-Maraghi mengatakan al-khasyi', syarat tulis. Mudah-mudahan saya tidak lupa ini. Illa alal khasyi'in. Syekh Mustafa Al-Maraghi membuat tarif begini. Al-khasyi'u. Nah gitu. Siapa sih orang yang khusyuk? Asal arti khusyuk sendiri adalah tunduk, patuh, taat tanpa protes. Tunduk, patuh, taat sepenuhnya tanpa protes. Pokoknya apa kata Allah, itu saja. Tidak ada sedikit pun yang sifatnya sisi hati ini penolakan. Asal arti khusyuk. Itu. Jadi orang yang khusyuk asalnya adalah orang yang tunduk, patuh. Tanpa ada keprotesan, tanpa ada penolakan. Dengan penuh kerelaan, dengan keridhaan. Oleh karena itu kata Al-Maraghi, al-khadi'u. Sama nih, hampir sama sebetulnya. Al-khasyi'u, al-khadi'. Khudu' sama, tunduk patuh. Al-mutazallil. Al-mutadzallil sama, merendahkan diri dengan sehina-hinanya. Al-fakir, dirinya selalu memposisikan amat sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam suka, dalam duka, dalam gampang, dalam senang, dalam susah. Dirinya sudah menempatkan diri di tempat yang paling rendah sebagai orang yang disebutnya seringkali disebut al-fakir. Gini sok aya nu nulis suratnya. Nah itu marewalki al-fakiru ilallah. Sering para ulama setelah selesai menyusun kitab, sedemikian usaha ya bagaimana supaya kitabnya ini tepat dan sesuai dengan kebenaran yang diharapkan, tapi di ujung-ujungnya di bawah mukadimah ia menulis dirinya adalah al-fakir ilallah. Apa maksudnya? Hamba yang senantiasa berkebutuhan berat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Eta tadi sok disebut al-fakir ilallah. Butuh wae ke Allah. Itu. Nah, kenapa begitu? Karena ia menempatkan diri sebagai al-mutazallil, merendah diri serendah-rendahnya. Jadi jangan takut sebagai hamba yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi kita harus merasa hina di hadapan Allah. Jangan merasa bahwa kita sudah dimuliakan. Namanya al-fakir. Jadi ketika khusyuk, serba ingin didengar, serba ingin ditanggapi, serba ingin diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Anda harus sebisa-bisanya menempatkan diri sebagai al-mutazallil.
hinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa orang yang paling hebat dalam merendahkan diri di hadapan Allah, hakikinya dia adalah orang yang paling mulia. Jadi jangan sungkan-sungkan memohon kepada Allah, jangan pernah merasa, makanya supaya apa? Supaya nanti bisa menghapus al-ujbu. Al-ujbu apa ujub? Ujub cek bahasa Sunda teh geuningannya, aya bahasa Sunda. Bahasa Arab eta teh. Ajib, takjub, mengagumi diri sendiri secara berlebihan. Kade ulah. Jadi seperti kieu orang ngeunteng dina kaca. Hebat ya saya ya gitu. Sorangan di depan kaca, oh saya teh atuh. Sorangan we di nu kaca. Janganlah. Itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Menurut kita cukup, menurut kita kurang, menurut kita pas, itu dari Allah itu. Syukurkan itu. Dan ketika kita merasa bahwa kita ada kelebihan, ya jangan jadi ujub. Kenapa? Karena ujub ini adalah bibit. Bibit ini asal muasal yang nanti akan melahirkan al-kibru. Gitu kan? Nah, kalau dalam pendapat, pemikiran, merasa paling benar, kalau saya sudah benar pasti yang lain salah. Itu kan? Itu sudah berarti sudah ada ujub. Hati-hati al-kibru. Sebab kalau nanti sudah ada ujub, ada al-kibru, akhirnya bisa menjadi at-tahkir. Nah, ada geus kieu mah parah ieu mah. Kalau sudah merasa mengagumi diri sendiri secara berlebihan, akhirnya muncullah sifat sombong, al-kibru. Kalau sudah al-kibru, yang lain di atas di bawah. Ya namanya tahkir, pasti akan dihinakan. Nah, kamulah bisa apa? Oh, pasti kamu salah. Selalu saja begitu. Maka kalau ada orang muslim yang punya pikiran dan karakter seperti itu, gak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga. Selama dalam hatinya ada walau miskola darrah, walau hanya sebutir debu saja di dalam hatinya ada al-kibru, Rasulullah menyatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi min kibrin, walau miskola darratin min kibrin. Jadi walaupun hanya sebiji sawi saja masih ada ketakaburan di dalam hatinya, ia tidak akan masuk surga. Bagaimana caranya supaya masuk surga? Ya dinerakakan dulu, dicuci dulu, dibersihkan dulu. Nanti kalau sudah di neraka baru sadar bahwa al-kibru itu tidak pantas untuk masuk surga. Hanya cantamanya, al-khadi'ul mutadzallilu, al-khasyi'u al-khadi'ul mutadzallilu ma'a khaufin. Ini kalau orang yang sholat begini, tunduk, patuh, semua. Kalau ada instruksinya dilaksanakan, tidak dilaksanakan. Demi ketundukannya dan kepatuhannya, merendah diri serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, diiringi dengan rasa takut, khawatir. Kalau dalam sholatnya ada kurang, kalau dalam kehusuannya ada, dan seterusnya. Ada harus, gitu. Tapi wasukunin, kunin lil jawari. Nah gitu. Tapi semua ini bila sudah mampu akan memunculkan rasa tenang, rileks kepada yang namanya anggota badan atau organ-organ tubuh. Jadi silahkan Bapak Ibu rasakan ketika kita merasa sedang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, menikmati bacaan, menikmati gerakan, merendah diri di hadapan Allah, maka itu organ tubuh akan rileks. Itu jadi sholat yang benar adalah kesibukan berat yang mengistirahatkan organ. Jantung Anda tenang, aliran darah Anda insya Allah jadi lancar. Jadi si orang sholat nu bener teh Pak, secara hikmah pun banyak. Ketenangan, apalagi kalau malam-malam sendirian. Baik, kadinya ditambah ya dengan doa-doa yang sangat kita inginkan.
Itu namanya, kata ini versi Syekh Mustafa Al-Maraghi. Khusyuk adalah orang yang tunduk patuh merendah diri di hadapan Allah dengan serendah-rendahnya, diiringi dengan rasa khawatir jangan sampai sholat ini gagal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga jangan sampai sholat ini tidak punya daya untuk menangkal fahsya dan munkar. Makanya sholat ini yang harus memperbaiki kepribadian kita. Ya. Sholat ini juga harus mampu memperbaiki psikologi kita, kedewasaan berpikir, kedewasaan bersikap. Kemudian, apakah gampang untuk bisa seperti itu? La kabiroh, berat, illa alal khasyiin, kecuali atas orang-orang yang khusyuk. Nah, orang yang khusyuk ini bisa kekhusyuan ini dihasilkan, kekhusyuan ini bisa dihasilkan. Al-khasyi itu orang yang khusyuk ya. Tadi alladzina yazunnuna, nomor 1 apa? Yazunnuna annahum mulaku rabbihim. Nah, gitu ngarah tereh lah ya. Annahum mulaku itu rabbihim. 1. Yang kedua harus ini juga ditambah dengan wa annahum gitu ya. Nanti balik. Aduh. Wa annahum ilaihi raji'un. Pertama dia yakin bahwa dia akan berujung di satu nanti kehidupan yang indah luar biasa, karena ia akan bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebalik dari orang-orang ini adalah yang di dalam surah Al-Mutaffifin ya. Sebalik dari mulaku rabbihim adalah orang yang wa innahum an rabbihim yauma idin lamahjubun. Ya, mahjubuna. Ini yang sebaliknya nih. Sebalik dari mulaku rabbihim adalah wa innahum an rabbihim yaumidil lamahjubun. Nanti ada manusia yang akan terhijab sama sekali. Tidak ada hak untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu hadirin. Jadi kalau singkatnya begini, karena ini pernah saya sampaikan. Nabi Adam, ada umat yang memang masa dakwah Nabi Adam. Nabi Nuh atau Nabi Idris, ada umat yang memang waktu itu memang masa kenabian Nabi Idris. Nanti si umat ini berjalan beriringan menuju di mana Nabi mereka menunggu. Oke, bayangkan gitu kan. Begitu juga nabi-nabi lainnya, Nabi Nuh, Nabi Zakaria, Nabi Musa, Nabi Isa, semua. Tinggallah Nabi Muhammad SAW. Ketika yang lain-lain sudah berkumpul dan berdiri menunggu satu momen, satu saat. Nabi Muhammad waktu itu masih terus menangis bersujud sambil mengatakan, ummati, ummati. Ya Allah, rasanya ini umatku belum semua ngumpul. Ternyata sebagiannya ada yang sedang apa cek bahasa Sunda tarik gitu teh Pak. Sudah dilempar oleh malaikat. Keur melayang gitu, acan karena acan ngancelom Pak. Apa ngancelom bahasa Indonesianya? Ya tercebur lah. Belum tercebur. Ada juga yang sudah tercebur dan sebagainya. Ummati, ummati. Ayo Nabi Muhammad berdiri kamu. Kum ya Muhammad. La ya Rabbi. Tidak ya Allah. Ummati, ummati. Ini belum semuanya. Masih ada umat saya yang keleweng gitu. 60 tahun Pak. 60 tahun melayang-layang. Jadi masih ada kesempatan untuk Nabi Muhammad mengangkat mereka yang belum tercebur itu. Ada juga yang sudah tercebur dan sebagainya. Ternyata nabi-nabi yang lain juga sama Pak. Cuma semua menanti pergerakan dari Nabi Muhammad SAW sebagai
pemilik atau yang berhak. Namanya asy-syafa'atul uzma, syafaat agung sebagai lokomotif. Karena para nabi yang lainnya begitu juga malaikat menunggu instruksi, menunggu saat. Siapa yang harus menggerakkannya? Nabi Muhammad. Termasuk umat-umat yang sudah selamat terlebih dahulu yang masuk kepada kelompok faman sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatir, itu dia. Sudah siap-siap karena mereka juga sama. Saya sering menyampaikan bahwa setiap orang yang pernah berkenalan dan kenal, apalagi kenal dalam satu kegiatan kesalehan dan kebaikan, nanti mereka mencari-cari. Ya Allah, mana kok saudara saya yang saat itu bareng ke haji gitu kan? Kok itu ada ikhwan saya yang waktu itu pernah umroh gitu dan sebagainya. Bisa jadi ibu bapak kenayangan, ya Allah ada Ustadz Wawan kemana? Ustadz Wawan kok belum ada gitu. Mungkin saja mudah-mudahan tidak ada. Semua kalau bisa memasuk ke dalam kelompok waman sakulat mawazinuhu wa huwa fi 'isyatir, ini kelompok yang ke surga langsung. Amin gitu Bu, amin gitu Bu. Amin, mumpung Ustaz ingat ya. Ya doa ya ti Ustaz ya supaya kita ini mudah-mudahan jadi kelompok faman sakulat mawazinu wa huwa fi 'isyatir radiyah. Amin Pak, amin. Amin ya rabbal alamin. Berarti kalau begitu insya Allah berarti kita yang cari-cari teman kita. Kita yang cari-cari saudara kita, kerabat, handai tolan, sahabat siapapun. Ya Allah kemana ya? Tapi semua diam, tidak bisa bergerak, cuma bisa nanya-nanya doang. Baru setelah Nabi Muhammad. Kalau begitu berdiri cepat, sudah saatnya. Memang siapa yang mau kamu keluarkan? Umatku ya Allah, umatku ya Allah. Maka nanti dengan bersama-sama Nabi, dengan umat yang paman sakulat, mawazinuh teh. Siapa paman sakulat mawazinuh teh? Nah, itu surat apa yang terbagi kepada 4. Yang pertama nabiyin, yang kedua syuhada, yang ketiga siddiqin, yang keempat sholihin. Yang 4 kelompok ini paman sakulat. Sisanya wa amman hafat mawazinu fa ummuhu, itu fa ummuhu hawiyah teh ada yang masih terbang, ada yang sudah tercebur dan sebagainya. Maka akhirnya nanti akan dikeluarkan dari neraka itu setahap demi setahap, serombongan demi serombongan, sesuai dengan seperti apa banyaknya, beratnya level dosa-dosa yang belum diampuni Allah Subhanahu wa taala. Nanti sebagiannya ada sisa-sisa yang diangkat saja disebabkan syafaat dari Nabi Muhammad dan juga syafaat dari teman-teman saudara yang mengenalnya. Jadi Bapak Ibu kudu saroleh, Bapak Ibu. Harus sarolehah. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu soleh-solehah, Bapak Ibu ini punya syafaat. Punya syafaat. Syafaat itu bukan hanya hak Nabi. Hak Nabi itu syafaat agung. Bisa dipahami ya? Syafaat agung. Makanya saya sering membahasakannya begini saja. Syafaat Nabi itu di mana ya? Tadi deh ya. Syafaat itu ada 2 gitulah di akhirat itu. Asy-syafa'atul uzma. Uzma. Nah gitu. Ini syafaat Nabi Muhammad. Makanya saya ibaratkan seperti lokomotif di gerbong kereta api yang panjang. Gerbong ini diam saja. Mau Nabi Ibrahim, Nabi Adam, apalagi umat. Termasuk para malaikat juga menunggu. Ketika kalau sudah Nabi Muhammad bangkit dari sujudnya setelah memohon-mohon kepada Allah agar bisa menyelamatkan umatnya, baru kalau begitu ayo pimpin semuanya gitu kan, dibantu oleh para malaikat untuk mengeluarkan siapa yang kalian ingin keluarkan asal orangnya berakidah la ilaha itu. Sedangkan yang kedua syafaat ini namanya syafa'atul amah. Nah ini syafaat umum. Yang lain-lain mah syafaat umum Pak. Artinya
saya ibaratkan sebagai gerbong-gerbong yang nanti harus ngait kepada asyafaatul utma. Setelah semuanya selesai, tidak ada lagi yang harus dikeluarkan karena habis. Orang yang berakidah la ilaha illallah dari neraka. Semuanya siap kepada satu arah. Ini ayatnya Pak. Allazina yazunnuna, mereka meyakini annahum mulaku rabbihim, bahwa mereka akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan bertemu Allah nanti di akhirat? Allah akan memperlihatkan wujudnya seperti apapun sesuai dengan kehendaknya, dan disitulah kaum mukminin muslimin yang sekarang sudah sakulat mawazinuh ya, karena yang jelek-jeleknya sudah bersih, sehingga tersisalah tinggal yang baiknya saja, maka disitulah akan secara berjamaah memandangi Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak, pertanyaannya masih sederhana sebetulnya. Nanti kalau bapak-bapak ibu pulang, tinggal dijawab sendiri saja. Pada saat para nabi sudah berjajar di depan, di belakang umatnya, ya kan? Nah, bapak ibu, satu saja PR buat ibu bapak bawa pulang. Dalam rombongan yang siap-siap untuk memandangi Allah itu, hari urang ayat te ayat. Kan gitu unggulnya. Pertanyaannya eta sederhana, satu saja. Satu dulu, bukan satu saja. Satu dulu. Mereka sudah siap-siap berdiri. Saya rasa tegangnya luar biasa, Pak. Saya kan membayangkan bebasnya semampunya saja. Nabi sudah di depan, Nabi Adam, umatnya, Nabi, semua di belakang. Mengarah ke bersatu arah. Momennya sama, arahnya sama. Terus kemana? Itu yang penting. Saya tidak boleh membayangkan Allahnya. Tapi yang paling penting kita justru membayangkan di antara Nabi Muhammad, lalu umatnya di belakangnya, tak urang ayatnya ya urang. Itu penting mata. Kita ini di mana? Itu baru ada tidak ada. Cok ibu-ibu 3 detik perem. Perem. Ya. Ada enggak Bu? Ada. Muncul, ada bener. Alhamdulillah, nyata. Baru membayangkannya saja guys, nikmat. Nikmat, Pak. Kenapa? Karena di sebelah kiri kita itu yang sedang menjerit-jerit, Pak. Yang sedang berteriak-teriak. Sedangkan kita justru menunggu momen yang luar biasa. Yang namanya ru'yatullah jahratan. Akan memandangi Allah secara nyata. Kata PR orang teta memantapkan bayangan bahwa kita ada di situ. Itu baru pertanyaan kahiji Bu. Kan pertanyaan kedua nama itu. Ke kanan siapa Pak? Siapa yang di kanan kita nanti di depan kita yang paling dekat dengan kita? Teta bayangin deh. PR Pak. Silahkan saja. Wa annahum ilaihi raji'un. Nah, minta untuk supaya sampai kepada momen yang seperti itu, maka sholat, sabar dan sholat adalah harus menjadi teman setia kita. Sabar dan sholat adalah selalu menjadi teman setia kita. Apa itu sabar? Kalau singkatnya, selalu bertahan dalam ketaatan kepada Allah, apapun ujiannya. Gitu, sederhana nama. Sabar adalah satu karakter, ya kan? Kontrol emosi, yang ia selalu dalam taat Allah apapun tantangannya. Itu sederhananya. An Umar bin Khattab, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, dari semoga Allah meridhoinya, ia berkata, as-sabra sabrani. Sabar itu ada 2. Sabrun 'indal musibah. Ketika kita sabar, datang musibah. Apa tadi sabar? Tetap tidak keluar dari jalur taat kepada Allah apapun halangan dan rintangan. Kadang-kadang musibah itu juga jadi halangan dan rintangan untuk kita akhirnya itu kalah Pak, keluar dari area kesabaran. Bertahan dalam kesabaran. Dan bertahan ketika kita masih tetap sabar,
pada saat diuji oleh Allah oleh sesuatu musibah, hasanun itu adalah baik. Itu kata Umar bin Khattab, ini nasihat Pak, atau mutiara hikmah boleh. Kalau di kita masuk disebut quotes gitu ya. Ini dari Umar bin Khattab. Wa asanu minhu, tapi ada kesabaran yang lebih baik. Sabar itu muncul pada saat diuji dengan musibah, ada yang lebih baik dari itu sabarnya. Apa itu? An maharimillah, tanpa mengenal waktu, memelihara diri dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu juara, Pak. Juaranya sabar itu adalah apabila seorang hamba sudah mampu mengontrol diri dan menjaga diri agar tidak terjerumus ke dalam apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti sabar yang ini mah jihadnya seumur umur. Lisan mau ngomong apa? Wah, kalau ngomong begini, ini orang bisa sakit nih. Apa menyakiti orang tidak haram, Pak? Oh, berarti harus ditahan. Dan yang begini kan seumur hidup. Sekali lagi, sabar saat kena musibah itu sudah baik, tapi sabar agar terus-menerus memelihara diri, terpelihara dari yang haram, itu adalah super. Ahsan, alias terbaik. Selanjutnya, ini bab safar ini. An Abi Hurairah. Hati-hati waktu Anda safar. Apalagi kelihatannya tahun baru ini dijadikan alasan untuk safar. Di mana-mana macet. Saya juga insya Allah sebentar lagi safar. Nanti habis safar lagi. Karena jam 10 di Masjid Agung Majalaya, nanti jam 4 di Tasik. Jalan-jalan gitu pas safar. Dalam rangka tahun baru sih kan namanya. Gitu ya. Ada acara sama pengajian rutin, tapi pengajian rutin. Begini, ya hadis yang pertama. Masuk dulu ke safar nih. Kenapa? Karena safar ada bedanya levelnya berbeda dengan ketika kita di rumah sendiri. Itu sebabnya Allah banyak menurunkan rukhsah kepada orang-orang yang sedang safar. Karena safar itu apalagi jauh, itu ada problematika tersendiri. Bahkan Rasulullah menyebutnya kit'atun minal azab. Maka orang sebetulnya bagaimanapun lebih nyaman untuk di rumahnya sendiri. Yang dari dapur ke zaman, dari zaman ke kamar, dari ke kamar ke tengah rumah ke halaman. Itu kan begitu kan, rasanya no problem ya setiap hari ya. Tapi kalau sudah pergi jauh bagaimana Pak? Segala macam persiapannya pun harus matang sebetulnya. Karena safar itu bisa jadi apa-apa. Apalagi kalau sudah naik kapal laut. Pada musim begini Pak. Atau naik kapal terbang yang sekarang kan kecenderungan cuaca buruknya luar biasa. Dan meskipun itu pesawat besar, tapi kalau di atas di langit cuaca buruk ya sama saja dengan numpak roda Pak. Gurupan orang tepan. Ringet karena mawat kabeh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngadadak-dadak saroleh. Aduh, kayak pas di pesawat berdampingan dengan suami, padahal keur pabaeud-baeud, Pak. Pabaeud-baeud apa bahasa Indonesianya? Ya sedang berbaeud-baeud lah gitu. Tapi kalau disebut bertengkar bisa terlalu keras ya. Mungkin terjadi pertengkaran kecil suami istri, padahal mau ke Mekah, Pak. Danu adatna di pasya wae mah di ditu ge kitu. Aneh bin ajaib. Jika atunya kalau orang mau mengatakan aduh Ustaz dukanya di Mekah macam ada kapun bojo teh meuni asa jadi bogoh deui pisan. Aya nu kitu aya. Tapi aya di ditu teh ngaron pasya we. Aya nu kitu teh. Nauzubillah min dzalik. Rek pasya mah di dieu di Bandungnya, tong jauh-jauh ka Mekah. Rek nuluikeun ributan mah dinu kapal pabaeud-baeud. Tapi begitu cuaca buruk, pan salakin dari gabruk, aduh bapak saya bebek gitu. Matak nu kitu mah kudu direuwas terus. Itu ya. Kaget semua. Kenapa? Sebab kalau kita lagi di atas, kan kalau apalagi kalau ada turbulensi walaupun sedikit Pak. Kita kalau naik kendaraannya, jalan lagi lurus, tenang, tiba-tiba ada yang mudunnya agak lumayan. Set. Coba bagaimana jantung kita rasanya kan? Karena pesawatnya lebih enak lagi Pak. Apalagi kalau duduknya itu seatnya di ekor Pak. Kikituan terawas.
Gitu aduh, kata nanti kata si sutradara stewardess tuh pramugari kata pramugari duduk katanya kalau ada yang berdiri karena pada rawas satu jauh innalillahi wa inna ilaihi Allahu akbar da pikiran teh kana maot ya Pak tapi begitu tenang deui je babar deui aya nu kitu aduh ampun geus di ditu teteh ceurik datang ka ustad bebeja gitu Pak ai keur pasea mah bebeja ka ustad akur deui da teu panggih-panggih jeung ustad aya anu kitu teh aya lah. Kemudian kata Rasulullah SAW yang dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, Rasul bersabda, as-safaru qit'atun minal azab. Safar itu keratan-keratan azab, hati-hati. Sebetulnya kalau tidak perlu-perlu amat buat apalah. Safar itu mau apa sih? Bisa dipahami ya? Maka kalau kita meninggalkan rumah itu harus jelas. Sebaiknya rencananya jelas, tujuannya jelas, yang mau dicapai apa dan sebagainya. Supaya nanti kita pulang itu tahu bahwa ini udah tidak benar lagi, ini harus segera pulang. Kembali lagi ke kehidupan yang biasa. Keluar dari yang namanya azab safar. Yamna'u ahadakum naumahu wa ta'amahu, tidurnya akan berbeda, makanan-makanan dan minuman-minuman juga akan berbeda. Ya, jadi berbagai kemungkinan bisa terjadi. Fa idza qada ahadukum nahmatahu, bila seseorang sudah selesai sesuai dengan tujuan safarnya apa, begitu selesai fal yu'ajjil ila ahlihi, terutama bapak-bapak. Kalau sudah pergi dari rumah, acara selesai, segera pulang ke keluarganya. Jangan begini Pak, ini ada lagi orang, tak usah masuk ke laporan wae, dia di tol. Padahal tol Cileunyi Pak ini, pada orang Cileunyi. Telepon listnya, Pak sudah di mana? Tol. Oh ya, lancar ya, selamat ya, terima kasih. Geus sajam di telepon, Pak di mana? Pak tol. Kenapa ya? Kok di tol terus? Memang belum keluar katanya. Terus setengah jam lagi, udah Pak, tol. Ternyata meureun can hayang panggih jeung pamajikan. Sigana mah geus kabayang ieu lamun datang wak kita eta teh. Eta ibu kade punya bisi ke si bapak ti mana ulah jauh siap-siap buka pantau ulah engke si bapak tol. Naon sababna geus kaluar teh asup deui we kana tol. Kete sup mayar karcis ieu tol bayar asup deui kana tol. Teh kahayang teh balik ka ieu mah pamajikan geus sare. Kade ulah nepi ka kitu ibu-ibunya runya si bapak. Teteh lain teh yang balik Bu teteh ngan saksieun kabayang aya nu ibu-ibu nu kitu asal aja merasa aneh, merasa curiga, merasa kurang nyaman yo. Begitu datang, ini mah ayahnya. Ayah di dia ibu gitu ayah teh. Enggak ada. Oh, alhamdulillah. Enggak aya no dar ayah gitu. Itu ya. Keun eta mah aya nu ngalaman gitu ya. Ada yang mengalami demikian. Fal yu'ajil ila ahlihi, maka hendaklah ia segera pulang ke keluarganya. Oleh karena itu kalau pergi jauh Pak, nah ini doanya Pak. Ya, ibu-ibu arapal tuh Bapak, iya doa iya. Ini yang sering kita baca, apalagi di kapal yang akan berlabuh di laut yang lama, apalagi mau terbang. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Subhanalladzi, maha suci Allah yang telah menundukkan lana untuk kami hadza ini wa ma kunna lahu muqrinin, padahal sebetulnya kami tidak mampu. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Nah ini ucapan ini adalah ucapan orang yang illa alal khasyiin. Sama kalau ini wa inna wa annahu ilaihi, kalau ini mah kan kalau di sini kata-katanya mana tadi teh? Wa annahum ilaihi rajiun. Kalau itu apa Pak? Wa inna ila rabbina lamun, nah gitu.
munqalibun. Sama ini sarajeng innalillahi wa inna ilaihi sama. Jadi kita selalu dalam apapun selalu menyadari mau pergi, mau pulang. Hakikinya ibu bapak sedang terus mendekati saat bahwa nanti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita makin hari itu jadi makin apik lah. Makin hati-hati, makin cermat, makin teliti supaya nanti hak kita untuk bertemu dengan Allah ini tidak kita rusak sendiri. Gitu ya. Allahumma ya Allah Tuhan kami, inna nas'aluka fi safarina hadza. Sesungguhnya kami memohon hanya kepadamu dalam safar kami ini albirra wat taqwa, memohon albiru kebaikan dan ketakwaan, wa minal amali ma tarda, dan dari amal apapun yang kau ridhoi. Kenapa? Sebab takut nanti keluar dari kehusyuan. Allahumma ya Allah hawwin alaina, mudahkanlah atas kami safarona hada, safar kami ini, watwi anna bu'dahu, berikanlah rasa dekat dari perjalanan yang jauh. Allahumma antas sahibu fis safar, ya Allah engkaulah sahabat kami, menemani kami dalam safar, wal khalifatu fil ahli, dan juga penjaga keluarga kami yang kami tinggalkan. Allahumma inni ya Allah sungguhnya aku a'udzubika, berlindung hanya kepadamu, min wa'sa'is safar, dari ke masalah-masalah yang berat pada waktu safar, wa ka'abatil mandor, berlindung kepadamu dari diberi kesempatan melihat pemandangan yang mengerikan. Kita berlindung kepada Allah agar selama safar tidak diizinkan, tidak diberi pemandangan yang mengerikan. Wasu ilmun qalib, dan juga buruk pada saat kembali. Fil mali wal ahli, menitipkan keluarga, menitipkan harta. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Kemudian yang terakhir, An Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas. Qala, ia berkata, bainama rajulun waqifun. Ini pelajaran yang berharga bahwa ini, karena ini babnya bab safar dulu ya. Seringkali kita dalam bahasa kita hanya berharap, hanya berdoa, hanya berusaha. Ini ada kasus begini Pak. Saya lupa tahun 75-an lah. Jadi kalau mau ke arah ke Pleret, ke yang ada Pupuk Kujang dari mana tuh Pak? Pupuk Kujang dari mana itu, di Pleret ya? Cikampek. Nah, jadi ada orang yang mau ke Cikampek. Itu ambil angkotnya atau kendaraan umumnya dulu di Ciroyom. Sekitar tahun begitu itu saya ingat. Nah kemudian dia tergesa-gesa mau naik, ternyata ada dua orang sepasang suami istri yang apa itu namanya? Kalau bahasa Sundanya nyele Pak. Bahasa Indonesianya apa nyele? Mendahului ya. Dia mau masuk tapi ada pasang suami istri. Suaminya sudah masuk, istrinya belum, ditarik tangannya. Sehingga full Pak. Full si mobil itu, si kendaraan umum tidak bisa ada yang masuk lagi. Kecewa, dia marah. Kenapa? Karena susah lagi. Baru akan dapat besok hari Pak. Dulu itu tidak banyak Pak kendaraan Pak. Sekitar tahun 70-an Pak. Yang akhirnya dia penuh kecewa pulang ke rumah. Datang ke rumah marah-marah. Padahal saya tuh harusnya lebih masuk. Itu ada perempuan dipanggil-panggil suaminya. Dan akhirnya didahului oleh si istri tadi yang ditarik tangannya oleh suaminya. Masuk ke dalam kendaraan. Dia tidak dapat seat di tempat duduknya di kendaraan tersebut. Dia pulang dengan kecewa. Nah, kemudian hari besoknya ada berita. Mobil itu tabrakan. Semua penumpangnya termasuk supir meninggal. Alhamdulillah, cina terjadi itu. Ya gitu, makanya banyak hal-hal yang sebetulnya di luar dugaan kita. Ini yang disebut dengan bahwa la mani'a lima atoid wala muti'a lima manata, dan seterusnya. Pokoknya mah wa kullu syai'in indallahi ila ajalin musamma. Segala sesuatu kalau Allah berikan apapun kepada kita, itu tidak ada yang tanpa batas waktu. Semua ada batas akhirnya. Cuma itu yang kita tidak ada rahasia-rahasia yang Allah amat sangat sembunyikan, dan kewafatan dan peristiwa seperti itu termasuk sesuatu yang gaib. Gitu Pak, akhirnya pan atau alhamdulillah cenah aing terjadi cetu banyak.
Matak lamun urang karena angkot baheula-heula teu kabagian ulah jola amek-amekan. Iya kan? Bisa jadi nanti Allah memberikan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Batur heula. Jadi tadi baru ngobrol-ngobrol di luar teh jelema mah aneh cenah lamun rek dibagi duit ngantri paheula-heula. Kadang-kadang sampai nyelek, mendahului orang lain si anaknya saja tanpa masalah. Ketika akan dibagi duit, tapi lamun geus bab ngabahas maot, kabeh ka tarukang. Tukang disangkana lamun cicing di tukang bakal pangpaneurina. Teu bisa maot mah beda jeung dibagi duit, Pak. Nah, malaikat mah gampang comot we di tukang beres ya. Itulah ya. Itu makanya wasta'inu bis sabri wassalah supaya kita dalam keadaan khusyuk di dalam sholat artinya benar-benar memperhatikan sholat, khusyuk di luar sholat artinya tetap sabar agar diri ini terhindar dari yang haram. Kemudian terakhir nih nasib nih dialami oleh sahabat. Mending kalau mautnya seperti ini, Pak. Qala bainama rajulun waqif. Ketika seseorang ada yang sedang wakaf itu artinya bukan wakaf, wukuf di Arafah. Ma'ar Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Aduh, salah nih nulisnya nih. Harusnya tidak ada alif lam nih. Ma'a Rasulillah. Ini alif lamnya harus dicoret saja yang kalau yang pulpen. Ma'a Rasulillah. Enggak boleh ada di sananya ada Allah, ininya Rasulnya pakai alif lam. Karena cek santri mah eta teh mudhof dan mudhof ilaih. Gitu, mudhof ilaihnya harus dibuang tanda isimnya, mudhofnya. Ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi Arafah. Ada orang yang sedang wukuf di Arafah bersama Rasul. Idza waqa'a an rahilatihi. Dia naik untanya karena ingin tempat wukufnya berdekatan dengan Rasulullah. Dan tempat wukuf Rasulullah itu kalau sekarang digambarkan dekat ke Jabar Rahmah. Orang ini jauh, karena kan Arafah luas, Pak. Dia ingin tempat wukufnya dekat dengan wukufnya Rasulullah. Naik unta, pergilah menuju ke tempat di mana Rasulullah wukufnya. Ternyata fawaqasathu, untanya ngamuk lalu dijatuhkan, ya diinjak dan sebagainya oleh unta. Mati, Pak. Berarti dia dalam keadaan ihram, ya kan? Sebagai muhrim karena dia haji. Wa dzukira dzalika linnabi sallallahu alaihi wasallam, lalu yang demikian diterangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Rasulullah bersabda, igsiluhu bima'in wasyiddin, mandikan dengan air dan daun bidara. Kalau ada daun bidara manfaatkan, kalau tidak ada ganti dengan yang sefungsi. Di antaranya adalah untuk cek bahasa Sunda mah mempermudah kotoran-kotoran itu dibersihkan. Jadi kita bisa pakai sabun dan lain sebagainya, Pak. Kemudian wakafinuhu, jangan ditambah-tambah. Kafani dia bisaubaihi dengan 2 potong pakaiannya. Kebetulan ini yang hajinya laki-laki. Jadi kain ihram 2 lembar. Gitu. Terus ada pertanyaan, cangcutan entong. Di mana-mana kalau saya praktek mengafani pasti nanya nate, "Sad nah teu dicangcutan gitu, Pak?" Nyabunya kudu dicangcutan wae. Saya tanya, itu yang setelah dimandikan dikafani terus pakai cangcut. Cangcut bahasa Indonesia, Pak? Ya? Apa itu pokoknya? Cangcut begitulah. Selempak atau apa tuh? Nah, bolehlah. Kenapa tidak pakai cangcut katanya? Justru saya mau nanya, ini dicangcutan itu untuk yang sudah meninggal, untuk yang masih hidup? Keperluannya mayit dimandikan, mau dikafani, dicangcutan. Nah itu sebetulnya keperluannya untuk yang masih hidup atau untuk yang sudah meninggal? Bagi yang suka melaksanakan, biasanya ya untuk yang sudah meninggal. Apa kata yang sudah meninggal tentang cangcut? Ya benar, Pak, benar. Sebab kalau tidak, Anda harus memperlihatkan hadisnya bahwa cangcut ada. Pemanya al cangcutu wajibun ala kulli muslimin, gitu fi jamaatin. Mas, ada cangcutu wajibun ala kulli muslimin. Ya jangan ditambah-tambah. Kalau dari sananya segitu 3 lembar ya 3 lembar. Apalagi, tapi kan kalau perempuan nggak enak. Yang nggak enak tuh yang mati, yang hidup sih. Bisa dipahami ya? Nggak jelas tuh biasanya. Nanti orang lagi kalau pakai cangcut,
Kenapa tidak pakai BH sekalian? Tuh kan nanya lagi repot. Nanti kalau adanya karena pikiran, Anda harus jawab dengan pikiran lagi. Berbeda kata Nabi, bungkus dengan 3 lembar kain, selesai. Jangan ditambah-tambah dengan yang lain-lain. Ada cara mengapani perempuan, 5 potong kain, ada kan? 2 lembar kain lebar panjang nanti untuk membungkusnya. 1 lembar bikin kerudung, 1 lembar baju bagian atas, 1 lembar dari pinggang ke bawah. Selesai. Tambah dari cangcut. Kan itu jadi berapa? Kata Nabi 5 ditambah cangcut jadi, berarti cangcut juga itu merupakan bid'ah. Gitu. Hati-hati. Lantaran taya hadisna cangcut wajibun ala kulli muslimin taya. Kemudian kata Nabi, pisau bayi bungkus dengan 2 lembar kain kapannya. Gak berani sahabat nama-nama. Ya kan? Dibungkus saja. Wala tuhannituhu. Jangan diwangikan. Jangan diwangikan. Wala tuhammiru rasahu. Jenazah orang yang wafat dalam keadaan haji. Jangan ditutup kepalanya. Gitu Pak. Jadi hanya segini saja. Kepalanya jangan ditutup ke atas. Fa innallaha, karena Allah subhanahu wa ta'ala yab'atsuhu, akan membangkitkan orang yang mati dalam keadaan pelaksanaan haji, pelaksanaan umroh itu ya pokoknya disebutnya muhrim ya, dalam keadaan ihram. Terus ada apa-apa sampai meninggal, Allah akan bangkitkan dia nanti yaumul qiyamah, pada hari kiamat, mulabbian, rombongan itu khusus. Kan begini Pak, jadi kalau yang lain-lain telanjang Pak. Tapi orang-orang yang mati dalam keadaan ihram itu mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat, merupakan rombongan khusus yang labbaik Allahumma labbaik. Wah, iya nu marawat tina kayan ihram teh Pak. Itu Pak, di yaumul kiamah teh. Tapi sekali lagi itu mah hanyalah salah satu peristiwa. Sapar ini sapar, tapi kalau matinya seperti ini kan bahagia Pak. Sudah kita jauh dari keluarga, di sana ada apa-apa, lalu kita tidak mampu menjaga apa-apa yang haram. Karena yang haram-haram waktu sapar biasanya lebih didekatkan kepada kita daripada kita berada di rumah sendiri. Maka sabar yang paling hebat adalah selalu menjaga diri dari yang haram-haram oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Bapak Ibu, diiringi dengan cuaca yang hujan. Kan beda ya lontong, dirinya ngalah lontong kayaknya. Gitu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu terus sehat walafiat. Diiringi rezeki yang barokah dan doa-doa baiknya selalu diijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita mampu menjaga hak kita untuk nanti bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza wassalamu alaikum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.